Taliban waktu itu menerapkan syariat Islam yang cenderung brutal. Eksekusi depan umum, perempuan dilarang keluar rumah. Kaca-kaca rumah ini harus pakai cat hitam. Cat hitam. Supaya apa? Supaya orang yang ada di luar rumah tidak bisa melihat ke dalam rumah kalau ada perempuan. Terus juga rumah-rumah non muslim itu menggunakan kain kuning atau cat kuning ditandai gitu rumahnya. Terus pakaian pun sama. Pakaian orang non muslim itu harus menggunakan pakaian kuning untuk membedakan mana yang Islam, mana yang non Islam. Jadi mau apa itu teh? Kak, lawan anu tempat kamari ngakem teh ngaranna. Tempat ngakem. Jam yaki. Kudu ngakem kakak itu mawa naon ngaranna teh mawa. Waalaikumsalam. Aduh, ini bung sekalian lagi pada ngapain nih? Biasa lah, biasanya. Sarawak. Nih Bung, sehat Bung? Alhamdulillah sehat. Di mana? Ininya tadi biasalah di kontrakan. Bedanya nanti semoga pamajikannya. Oh, tong dibahas. Ngerem terus. Gini Bung. Aduh, saya sudah lama tidak menyerap ilmu dari Bung. Waduh. Diberikan ke penonton setia channel saya, Manusia Plural. Kita todong ini kamera tersembunyi tadinya cuma diangkat. Diangkat pakai ilmu. Gaya-gaya prank. Kali. Gimana? Kalau punya ilmu itu jangan disembunyikan. Ilmu itu harus diungkapkan biar semuanya kemudian pada memahami. Itu yang pertama. Maka saya akan menodong. Ini sahabat-sahabat sekalian, ini banyak sekali ya di depan ini, banyak sekali ada orang-orang dari aktivis mahasiswa yang cukup mendalami bab sejarah. Itu. Kemudian salah satunya ini Bung Mio yang kemudian beberapa kali juga tampil di Manusia Plural. Ini sekarang kan lagi rame Bung tentang Afghanistan. Oh iya lagi jadi trending topik ya. Pembicaraan di mana-mana mengenai itu. Kekhawatiran masyarakat Indonesia, saya kira kelompok Taliban ini kemudian melebarkan sayap, dalam artian atau tidak melebarkan sayap, ditiru oleh masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu dikaji dulu nih sejarah Afghanistan. Katanya kan dulu pernah memimpin tuh Taliban tuh. Iya. Dengan keheroikan cara memimpinnya. Iya. Tahun 90-an. Sehingga hari ini masyarakat Afghanistan ketika dikuasai kembali oleh Taliban mengulang memorinya. Ketakutan itu hadir. Oke lah, tanpa panjang lebar, saya ingin serahkan dulu ke Bung. Diskusi kali ini diskusi terbuka, kalem, santai di meja perundingan. Meja bundar. Mudah-mudahan ada nilai yang kita bisa petik sama-sama dari Bung Mio. Saya ingin Anda mengupas sejarah tentang Afghanistan, hubungannya dengan Taliban. Monggo Bung. Yes. Enggak usah pakai salam ya karena udah tadi salamnya ya. Udah. Lagi santai ini ya. Lagi santai. Ya, jadi sebenarnya terlalu berlebihan jika berbicara soal sejarah karena saya tidak punya basic keilmuan sejarah karena bukan orang sejarah. Saya orang fisip. Bukan praktisi sejarah gitu. Bukan praktisi sejarah lah gitu. Tapi sedikit banyak saya membaca-baca juga, melihat beberapa literatur gitu tentang perkembangan negara-negara di Asia gitu ya, terutama Afghanistan gitu. Nah, berbicara Afghanistan kan ini terlalu kompleks ya, kalau berbicara cuma beberapa menit, harusnya panjang sekali. Kita persingkatlah menjadi maksimal 20 menit. Waduh, 20 menit ya. Terlalu capek mendengarkan. Iya, jadi di press ya. Press, jadi nggak terlalu bertele-tele, langsung pada rada poin intinya. Jadi Afghanistan itu punya rekam jejak sejarah yang cukup panjang ya. Cukup panjang. Apalagi kita mulai dari invasi Soviet dulu ya. Bukan invasi sih, jadi pengaruh Soviet pada saat itu
yang ikut campur untuk membentuk negara di bawah pengaruh Soviet pada saat itu. Waktu itu Afghanistan sempat dipimpin oleh pemerintahan komunis. Waktu itu ya, pemerintahan komunis. Itu sekitar tahun, udah lama sih, 80 90. Udah lama sih. Udah lama banget itu. Berarti pernah dipimpin oleh komunis juga? Iya, pernah dipimpin oleh komunis. Cuma secara praktik kan saya nggak tahu gitu ya. Saya nggak tahu seperti apa jenis pemerintahannya kayak gitu. Cuma waktu itu berada di bawah pimpinan Soviet, pengaruh Soviet, berada di bawah pengaruh Soviet. Lalu Amerika Serikat dengan biasa insting ikut campurnya, insting ikut campurnya turut masuk melewati pengaruh-pengaruh lain. Jadi waktu itu pemerintahan Afghanistan ya yang di bawah pengaruh Soviet itu tentunya ada keterkaitan dengan Soviet. Jelang Soviet runtuh. Soviet runtuh itu tahun 91 waktu itu. Tahun 91 runtuh. Pada saat itu akhirnya berpengaruh terhadap eskalasi politik di Afghanistan itu sendiri. Nah, runtuhnya Soviet itu menandakan kembalinya pengaruh-pengaruh Islam konservatif. Islam konservatif. Islam konservatif. Nah, kalau kita berbicara Taliban pada saat itu, Taliban sendiri kan berasal dari bahasa Pashtun ya. Bahasa Pashtun. Pashtun itu salah satu daerah wilayah, entah itu provinsi di bagian Afghanistan waktu itu. Artinya Taliban itu Tolib itu kan artinya pelajar apa? Pelajar gitu kan, pelajar. Nah, memang Taliban ini sebagian besar diisi oleh para pelajar pada saat itu. Didirikan sekitar tahun 80-an di Pakistan sebenarnya Taliban itu. Waktu itu pengungsi-pengungsi Afghanistan yang berada di Pakistan mendirikan Taliban pada saat itu. Nah, Soviet runtuh, mereka mulai memperbesar jaringannya sampai ke Afghanistan, ke tanah airnya. Ekspansi ke tanah airnya. Waktu itu gerakan-gerakannya cukup fundamental, yang diusungnya konservatif. Cuma saya sendiri kurang mengerti ini konservatif seperti apa, karena Arab Saudi sendiri, Wahabi ya, yang dikatakan Wahabi, menentang Taliban. Menentang Taliban kan. Ini yang menjadi kontradiktif gitu loh. Wahabi itu kan tahu seperti apa kan? Ya kan, begitu fundamentalnya Wahabi. Nah, ini lebih fundamental. Jadi disebutnya ultra konservatif Taliban itu. Mungkin gini, kalau saya sedikit memahami tentang Wahabi sih. Mungkin kalau Wahabi konservatif, non Pak tadi? Konservatif ya. Di dalam ajaran agamanya kaku. Ya, kaku. Nah, kalau ini lebih kepada ekstrim ini ultra konservatif. Lebih kan. Jadi memang agak brutal kan? Agak brutal ya. Nah, setelah itu kita ambil masuk ke dekade 2000-an. Di sana ada tragedi 9/11 lah kalau nggak salah. Gedung WTC itu, World Trade Center, ditabrak oleh pesawat kan pada saat itu. Pesawat itu diklaim bahwasanya kejadian itu diinisiasi oleh Al-Qaeda, Osama bin Laden. Waktu itu Osama bin Laden dicari, ternyata berada di Afghanistan. Waktu itu Afghanistan pemerintahannya sedang dikuasai Taliban. Nah, Al-Qaeda, pemimpin Al-Qaeda waktu itu Osama bin Laden tidak istilahnya dilindungi oleh Taliban dan tidak diberikan kepada Amerika Serikat. Waktu itu Amerika Serikat sedang mencari. Nah, itu nggak diberikan sama Taliban, nggak dikasih gitu. Waktu itu malah dilindungi. Nah, dari situ itu yang menjadi awal Amerika Serikat masuk ke Afghanistan melakukan invasi waktu itu. Nah, Osama waktu itu berada di bawah pimpinan Taliban. Pada akhirnya di bawah lindungan Taliban, akhirnya Amerika masuk lalu melakukan invasi dengan
dengan melewati beberapa kelompok-kelompok selain Taliban waktu itu, dan akhirnya Taliban menyingkir ke daerah pedalaman-pedalaman pegunungan-pegunungan. Pada saat itu menandakan era baru, era pemerintahan baru. Nah, tahun 2000-an. Tahun 2000-an, 2001 waktu itu. Nah, baru sekarang berjalan 20 tahun, 2021 Taliban kembali berkuasa setelah perginya Amerika Serikat dari Afghanistan. Jadi pergi dulu Amerika Serikat. Iya, kemarin-kemarin kan pergi kan. Kenapa pergi? Ya karena melihat partai politik yang berkuasa pada hari ini di mana, di Amerika Serikat kan berbeda. Oke. Gitu. Sehingga mereka kelompok Taliban bisa menguasai kembali Afghanistan. Iya, beberapa provinsi dalam tempo waktu 10 hari itu kan cepat sekali. Cepat sekali menguasai provinsi-provinsi sampai ke Kabul. Waktu itu kan ibu kota di Kandahar. Waktu itu. Lalu dipindahkan ke Kabul. Sekarang Kabul dikuasai. Gitu. Memang cara pemerintahnya itu agak-agak ekstrim. Jadi gini, kita nggak tahu Taliban hari ini ya. Saya akan membahas Taliban sebelum 2001 gitu. Karena Taliban pada sebelum 2001 katanya, aku baca-baca kan, Taliban waktu itu menerapkan syariat Islam yang cenderung brutal. Eksekusi depan umum, perempuan dilarang keluar rumah. Kaca-kaca rumah ini harus pakai cat hitam. Cat hitam. Supaya apa? Supaya orang yang ada di luar rumah tidak bisa melihat ke dalam rumah kalau ada perempuan. Terus juga rumah-rumah non muslim itu menggunakan kain kuning atau cat kuning ditandai gitu rumahnya. Terus pakaian pun sama. Pakaian orang non muslim itu harus menggunakan pakaian kuning untuk membedakan mana yang Islam, mana yang non Islam gitu. Jadi memang agak-agak sulit. Pokoknya jauh dengan Indonesia. Oh, jelas jauh, aman. Kemaripah lo jinawi kalau Indonesia. Kebinekaan. Plural ya. Nah, waktu itu juga kan yang sedikit mengherankan, pendidikan yang diusung oleh Taliban sendiri adalah pendidikan konservatif. Pendidikan konservatif. Artinya seperti ini. Pelajar-pelajar atau orang-orang Afghanistan waktu itu tidak boleh mempelajari atau bersekolah di sekolah-sekolah formal. Tidak boleh. Hanya membaca Al-Quran secara tekstual, bukan kontekstual, tapi tekstual. Seperti itu. Ngeri ya? Ya. Kemudian itu berbicara sejarah sedikit, simple, tapi saya yakin para penonton bisa memahami hingga hari ini. Kemudian respon masyarakat Afghanistan, kenapa sampai ada yang berbondong-bondong keluar Afghanistan. Mungkin sejarah itu teringat kembali ya. Ya, betul. Jadi ketakutan, kan? Iya, kengerian gitu. Nah, kemudian kita lihat, oke lah itu kemudian di negara yang lain ya. Bukan di Indonesia kan ya Bung ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Ya, tapi potensi itu akan hadir. Potensi itu akan hadir. Ya. Kenapa potensi itu hadir? Karena kalau kita melihat jaringan Al-Qaeda, itu cukup luas. Jaringan Al-Qaeda cukup luas. Saya sempat mendengar beberapa wawancara dengan mantan ketua Jamaah Islamiyah. Gimana? Menarik nih. Ya, jadi efeknya cukup besar ke negara-negara lain, terutama Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di dunia, gitu. Bangkitnya atau berkuasanya kembali Taliban ini menandakan gerakan ekstremis Islam mempunyai potensi untuk melakukan ruang gerak jauh di negara-negara lain. Contohnya di Indonesia. Bisa jadi berkuasanya Taliban di Afghanistan ini menandakan semangat untuk mendirikan negara khilafah akan kembali muncul di Indonesia. Gitu. Ini yang menjadi sebuah potensi yang mengkhawatirkan beberapa pihak gitu. Gimana Bung ini? Terus kemudian menyikapinya kira-kira? Ya kalau saya sih mahasiswa kan, apalagi di Indonesia ini kan banyak sekali golongan-golongan intelektual, apalagi mahasiswa, kelompok-kelompok diskusi, kelompok-kelompok belajar gitu, yang kembali mendiskusikan soal membedakan mana Arabisasi, mana Islamisasi, mana gerakan kekulturan, mana gerakan radikalis, kayak gitu.
Saya kira mahasiswa atau pelajar di Indonesia cukup cerdas untuk membedakan hal itu. Apalagi di Indonesia dengan kebebasan berserikat, berkumpul, kita mempunyai beberapa elemen-elemen mahasiswa atau elemen-elemen terpelajar yang penting dalam upaya-upaya penyadaran terhadap bahaya radikalisme, bahaya terorisme. Gitu. Ada PMII, ada MI, ada IMM, ada dan banyak lagi. Kenapa Jadi GMNI nggak disebut? kalau itu nasionalis. Nasionalis. Kalau itu nasionalis. Kan ini berbicara keislaman. Oh iya. Organisasi keislaman. Saya sendiri kan Ansor. Masa harus disebutkan? Kan ini mahasiswa. Berbicara mahasiswanya. Gitu. Iya. Kemudian gini, Bung. Kita kan melihat nih respon dari negara-negara yang lain juga ikut merespon kan ya Iya. terhadap kepemimpinan Taliban ini. Termasuk Indonesia. Kemarin pernah melihat gak statement dari pemerintahan Indonesia mengenai Taliban ini? Seperti apa? Sudah tahu nggak? Belum begitu banyak membaca soal itu respon-responnya. Terakhir kan Yusuf Kala. Kalau Yusuf Kala sih, Bapak Yusuf Kala itu lebih intens ya berhubungan dengan Afghanistan. Lebih dari 2 kali beliau ketemu di Pakistan, ketemu di Afghanistannya juga, ketemu di Indonesia. Sering beliau. Beliau sering. Iya. Tapi alhamdulillah lah ya, kalau kita melihat masyarakat Indonesia dengan kemudian didukung oleh pemerintahan hari ini untuk mencegah gerakan radikal itu kemudian tumbuh di Indonesia. Iya. Syukur alhamdulillah ya. Yang penting kita harus sadar sama-sama bahwa tidak mesti ketika sebuah negara dipimpin oleh Islam bahkan sekalipun. Meskipun saya orang Islam, bukan kita membenci apa yang kemudian ditawarkan oleh Islam, bukan. Tapi karakter keislaman yang diusung oleh mereka ini yang kemudian kita harus waspada juga kan gitu ya. Mengingatkan kemarin juga kita tahu sendiri ada HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi dibubarkan oleh pemerintah karena berani untuk mentogut-togutkan negara. Saya juga HTI dong. Apa? Hizbut Tahlil Indonesia. Kelompok yang suka tahlil. Iya kan gitu. Ya mudah-mudahan kemudian kesadaran ini lahir juga dari masyarakat Indonesia yang luas ya, meskipun ada 1-2 orang yang saya kira terpapar. Iya. Ideologi itu. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya orang-orang macam ya sedikit banyaknya kita lah ya, yang terus menyuarakan tentang ideologi yang mestinya dianut oleh warga negara Indonesia. Itu sedikit banyaknya berpengaruh. Mudah-mudahan. Amin. Ada yang unik loh. Apa? Dalam Islam itu sebenarnya konteks perbudakan ini ya. Kata budak secara kosakata ya, budak secara etimologis. Kata perbudakan itu sebenarnya di semua agama itu ada. Termasuk dalam Islam. Tetapi konteksnya dalam Islam, budak mengatakan kata budak itu lebih kepada semangat untuk membebaskan budak. Kan gitu. Nah, di kepemimpinan Taliban sebelum 2001, upaya penjualan perbudakan itu masih ada. Dan itu sendiri mirisnya dilakukan oleh beberapa pimpinan Taliban untuk menjadi budak sex slavery lah kayak gitu. Kemarin saya baca berita tentang itu, ada wali kota perempuan, dia sudah pasrah. Saya pasrah untuk nunggu dibunuh saja, mengingat pernah kejadian di masa lalunya dia kemudian ditodong, pistol, pernah mau diperkosa dan sebagainya. Dia mengingat memorinya masa lalu. Hari ini ketika Taliban kembali memimpin, dia sudah pasrah, siap dibunuh oleh Taliban. Sampai segitunya gitu loh. Ngeri kan? Jadi ketakutan, jadi memang mentalnya ya kena ya? Kena mentalnya. Ya meskipun hari ini kan Taliban sudah berjanji tidak akan mengulangi kepemimpinan gayanya seperti yang dulu. Iya. Tahu. Enggak? Yang dulu bahkan penjualan opium, bro. Tahu opium? Enggak tahu. Itu narkoba, salah satu jenis narkoba itu, opium ya. Nah itu 96% pasar opium itu dikuasai oleh Taliban. Gila. Nggak ngeri gimana. Dan hari ini Mengatasnamakan Islam padahal itu ya. nah itu kan tahu sendiri. Ini yang ngeri kan, apalagi sekarang. Tetapi kan ini yang harus digarisbawahi, ini adalah politik ya. Saya tidak melihat ini adalah, mungkin salah satu bagiannya adalah religiusitas atau teologi. Tetapi yang secara garis besar ini adalah politik. Saya melihat ini adalah sebuah politik. Karena apa?
Afghanistan, pemerintah Afghanistan hari ini yang dikuasai Taliban itu mulai bekerja sama dengan Cina. Ekonomi di urusan ya. Ekonomi, itu ekonomi. Tahu sendiri kan musuh Cina itu siapa? Amerika Serikat. Tetapi Amerika Serikat hari ini juga katanya, kalau baca juga katanya menurunkan sebesar kurang lebih 3.000 pasukan ke Afghanistan kembali. Tetapi hanya untuk memperlancar proses pengungsian lah, pemulangan lah ya. Pengungsian itu aja sih. Oke, itu mungkin ya beberapa yang bisa kita sampaikan dulu part pertama. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa gali kembali materi-materi tentang mengait Afghanistan, Taliban dan sebagainya. Mengingat ini penting untuk kita kaji sama-sama dan ya kewaspadaan kita harus lebih meninggi ketika hari ini Taliban menguasai Afghanistan kembali, karena boleh jadi Indonesia pun berpotensi untuk melakukan hal yang sama. Tapi terkena pengaruh. Jangan sampai kita ada ketakutan berlebih, ya. Bener gak? Jangan sampai kita ada ketakutan berlebih mengenai hal itu. Nah, kita akan cegah sama-sama dan mari kita menjadi benteng NKRI, benteng Pancasila, benteng kebinekaan. Jangan seperti parpol itu ya. Jangan seperti parpol itu. Saya yakin hadir di sana. Saya yakin para penonton setia Manusia Plural yang pro ataupun kontra sedikit banyaknya dipengaruhi oleh pikiran-pikiran kita. Artinya bahwa benar ini murni ya ketika kita menyuarakan menjadi benteng Pancasila, benteng NKRI, ini sesuai narasinya dengan apa yang dicita-citakan oleh orang tua kita terdahulu. Ya, betul. Bukan hanya kelompok nasionalis tapi juga kelompok agamis. Beliau sudah menyepakati bahwa Pancasila menjadi payung bagi semua warga Indonesia, baik orang Islam ataupun non-Islam. Seluruh suku, seluruh budaya dinaungi oleh Pancasila. Sepakat ya? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.